Shalom and welcome to Next Generation Online Service. Halo, apa kabar? Nama aku Dika Idantoro dan hari ini saya ingin men-sharekan kepada sobat-sobat Next Gen tentang yang namanya berserah. Cuma sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang kami bersyukur, Bapa, di mana Engkau bertahta di atas kerajaan-Mu di surga. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini, ya Tuhan. Sebentar, kami, sobat-sobat Next Gen, akan mendengar firman-Mu, akan sharing tentang firman-Mu. Biarlah apa yang akan hamba-Mu firmankan dapat direma, menjadi berkat bagi sobat-sobat Next Gen dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kenapa saya ingin bicarakan tentang berserah? Karena biasanya pada masa-masa fase-fase pada saat kita remaja, di mana keadaan otak manusia mulai berkembang, muncul ada pemikiran dewasa, muncul tuh ada yang namanya ego atau perilaku yang berdasarkan kedagingan manusia. Dan hal itu sangat tentu berbahaya karena itu bisa menghalangi antara hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dengan hal itu kita harus berserah. Maksudnya apa sih dalam berserah? Coba kita buka dulu dalam Alkitab ya. Kita buka di Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan bersabdakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berserahlah hidupmu kepada Tuhan. Semua apapun yang ada dalam hidup saudara, segala hal, mulai dari beban mungkin perkuliahan atau sekolah, apa yang terjadi pada keluarga Anda, aktivitas, pertemanan, apapun itu, serahkanlah kepada Tuhan. Cuma dalam Mazmur 37 ayat 5 ini ada versi dari Amplified yang lebih menarik menurut saya. Kalau kita buka di Amplified Classic versionnya, di kata-kata pertama tuh bukan surrendering your life, tapi commit your way to the Lord. Dimana kita benar-benar mempunyai suatu kontrak dengan Tuhan gitu loh. Dan dalam kontrak itu tuh tidak ada yang namanya tuh kita terserah kita, tapi dimana kita commit apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lebih dari semua pada itu semua, ada yang permasalahan dalam surrendering. Oke, mungkin masalah persekolahan mungkin kita surrendering, atau masalah dengan mungkin aktivitas dalam seperti olahraga, mungkin kayak contoh kompetisi, atau mungkin dalam pertemanan. Cuma apakah sebenarnya kita benar-benar berserah kepada Tuhan secara penuhnya? Do you actually surrender your whole life, including your ego? Kenapa saya ingin men-emphasize pada ego pada kali ini? Karena menurut pengalaman saya, yang bahkan saya pernah alami sendiri, menyerahkan atau berserah atau surrendering our ego to God is one of the hardest thing yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Dimana masa-masa pada saat remaja ini, mana-mana kita selalu merasa kalau diri kita benar. Cuma hal itu ada pemikiran yang salah, karena mau sebenar-benar apapun kita, tetap yang paling benar dalam dunia ini adalah Tuhan. Dan bagaimana cara kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan adalah suatu hal yang penting, dimana kita harus berserah untuk bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Baik pada saat kita memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai sepenuhnya, dimana saat kita memutuskan untuk lahir baru atau dibaptis, di saat kita memutuskan untuk dengan lidah kita, dengan hati kita dan iman kita percaya kalau Dia adalah Tuhan dan Raja kita satu-satunya, ada beberapa poin yang mungkin akan di-miss kalau apabila kita melakukan sebuah kesalahan. Sebagai contoh, kita sudah mengakui ini, kita sudah lahir baru, kita sudah dibaptis, namun rasanya tuh kita masih nggak mau berserah sama Tuhan gitu. Sekedar kayak ritual aja gitu lahir baru. Padahal enggak. Lahir baru itu merupakan suatu proses yang sangat penting dalam kehidupan Kristiani, di mana kita kembali lagi pada saat tadi di Mazmur 37 versi 4, kita berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Nah, contohnya apa sih? Kalau kita buka di Galatia 2 ayat 20 adalah suatu ayat yang terkenal, di mana pada saat kita menerima Tuhan Yesus, hidup kita bukanlah milik kita lagi. Di mana kita pada saat kita memutuskan, yes, aku mau mengikuti Tuhan seumur hidupku, itu udah, that's it. Kita udah serah jabatan, serah terima hidup kita
bukan milik kita lagi, bukan tergantung ego kita, bukan tergantung pemikiran kita, melainkan kita serahkan semua ke Tuhan. Karena hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Kristus. Tuhanlah yang berdaulat dalam hal itu. Apakah hal tersebut adalah hal yang mudah? Tentu tidak. Dulu pada saat saya masih kecil, pada saat saya masih SD lah kalau dibilang, saya tuh dulu banget tuh ingin menjadi seorang paskibraka, menjadi seorang pengibar bendera di istana, atau ya mungkin pada saat upacara 17 Agustus lah kita bilangnya. Menurut saya dulu tuh seorang paskibraka tuh merupakan seorang paling keren lah kalau dalam 17 Agustus. Mulai masuk ke jenjang SMA, saya memutuskan untuk daftar menjadi seorang paskibraka dan mengikuti seleksi. Beriringan dengan seleksi paskibraka itu, Tuhan mengizinkan saya untuk pertama kali masuk ke ranah pelayanan mimbar lebih tepatnya. Dan pada saat momen itu tuh merupakan momen yang susah, karena kebetulan saya terpilih untuk menjadi seorang paskibraka. Pada saat keluar jadwal latihan untuk persiapan seleksi kembali di tingkat provinsi, saya mulai bergumul dalam hati, karena apa yang saya lihat tuh adalah jadwal latihan itu bentrok dengan jadwal saya pelayanan. Dan itu munculnya pas Sabtu Minggu, dimana ada kemungkinan nih saya nggak bisa ke gereja, saya nggak mungkin akan sulit mungkin tidak ada waktu terkoneksi dengan firman Tuhan. Dan pada saat itu saya bergumul. Kenapa? Saya ingin banget jadi paskibraka, ingin banget. Itu dari kecil udah tertanam dalam pikiran kalau nanti di SMA itu jadi paskibraka. Dan lebih nyeseknya lagi tuh, dulu peraturan yang ada hanya boleh pas saat kelas 1 SMA. Berarti hanya sekali dalam seumur hidup untuk menjadi seorang paskibraka. Dan saya tuh pengen banget jadi seorang paskibraka. Cuma saya tahu kalau misalnya saya memilih untuk menjadi seorang paskibraka, saya harus meninggalkan pelayanan. Saya harus meninggalkan apa yang mungkin menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya bergumul. Dan sampai akhirnya Tuhan memberi jawaban untuk kamu lepas paskibraka dan fokus sama pelayanan. Dan menurut saya pada saat awal itu, yang bener aja. Saya baru masuk pelayanan, dan pada saat itu tuh masih ada orang-orang lain yang masih bisa menggantikan posisi saya pada saat itu. Cuma karena itu titah seorang raja, karena itu adalah titah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada saya memutuskan untuk melepas paskibraka itu. Apakah hal itu saya menyesal? Tidak. Namun apakah hal itu adalah hal yang berat? Iya. Satu sekolah pada saat itu benar-benar bukan mengecam ya, kayak seperti yang bener aja lu ngelepas paskibraka, itu cuma sekali dalam seumur hidup. Kayak ada kesan bahwa saya sempat mengecewakan sekolah karena saya satu-satunya yang pernah melepas pengalaman, yang melepas suatu kesempatan untuk menjadi seorang paskibraka dari sekolah itu. Namun saya tidak menyesal. Kenapa? Karena pentingnya dalam pelayanan tersebut tuh adalah saya hanya melakukan pelayanan itu selama setahun sejujurnya. Setelah itu saya tidak bisa melakukan pelayanan kembali karena satu dan lain hal. Dan ternyata tuh yang baru saya dapatkan adalah kenapa Tuhan ingin saya untuk melepaskan paskibraka saya, karena Tuhan ingin saya untuk belajar, untuk mendapatkan pengalaman dalam berperang di atas mimbar. Dan keputusan yang saya ambil untuk melepas paskibraka bukan merupakan suatu hal yang berat, tapi juga bukan merupakan suatu hal yang sedih, karena saya tahu itu adalah perintah dari Allah itu sendiri. Mungkin dalam kehidupan saudara mungkin ada hal yang sama. Mungkin saudara ingin, kalau misalnya Anda masih SMA dan Anda ingin kuliah di suatu tempat gitu, mungkin di sebuah PTN atau PTS manapun gitu. Namun bisa saja Tuhan memberitakan hal yang lain. Dan kalau ingat saudara-saudara, kalau misalnya Tuhan udah bilang enggak, jangan memaksakan, jangan mencoba bergumul dengan Tuhan, karena rencana Tuhan itu udah absolut. Namun percayalah bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah membawakan malapetaka. Oke, mungkin berserah secara pengalaman, maksudnya seperti ingin berserahkan untuk sebuah aktivitas atau segala hal lainnya, mungkin adalah hal biasa. Mungkin sebagai beberapa dari kalian yang sedang menonton ini mungkin sedang bergumul dengan orang tua. Mungkin beberapa dari kalian sedang bentrok dengan orang tua karena pemikiran.
Hey sobat-sobat Next Gen, jangan lupa apa yang dibilang di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ingat, titah Tuhan sendiri udah bilang loh, kalau Tuhan sendiri udah bicarakan kepada saudara-saudara untuk hormatilah ayah dan ibumu. Menyerahlah pada egomu, saudara-saudara, apabila Tuhan sudah bilang, apabila engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan janganlah untuk sekedar ambil take granted itu apa yang dibilang di Alkitab. Karena ingat pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Apa ini ditulis di Alkitab? Adalah perintah Allah. Setiap kata-kata, setiap kalimat adalah perintah Allah. Dan pertanyaannya adalah, do you want to surrender to that perintah Allah itu? Apakah Anda ingin menyerahkan ego kalian untuk perintah Allah? Apakah Anda rela untuk melepas segala hal yang Anda punya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian? Siap untuk memasuki sebuah fase baru di mana Tuhan akan take control untuk semuanya? Siap untuk memasuki sebuah fase di mana kita percaya bahwa Tuhan akan menghandle semuanya, tapi Dia tidak akan bisa bekerja sampai kita benar-benar menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala pemikiran kita, dan menyerahkan segala ego kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu yang telah Engkau ingatkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami kembali lagi di mana hidup kami yang kami miliki sekarang bukanlah milik kami sendiri, Bapa. Segala judgment, segala pilihan hidup, segala aksi yang kami lakukan bukan merupakan suatu hal yang karena kami inginkan, karena itu merupakan pemikiran yang salah ya Bapak. Cuma kami tahu apapun yang harus kami lakukan dalam hidup ini merupakan suatu pilihan yang Engkau pilih untuk kami Bapak, di mana kami akan satu langkah lagi ke depan bersamamu dan Bapak. Dan kami percaya bahwa rencana-Mu yang akan terrealisasi dalam hidup kami merupakan rencana yang indah Bapak, merupakan rencana yang tak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia, yang tak bisa dikecap oleh lidah, yang tidak bisa dilihat oleh mata ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap sobat-sobat Next Gen dimanapun mereka berada, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan ya Bapak, biarlah Engkau memberikan pencerahan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan mereka hikmat ya Tuhan, di mana Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan mereka, Engkau tetap memberkati mereka, dan Engkau tetap melindungi mereka dari segala hal, dari segala penyakit yang ada pada saat pandemi ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.